Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Suci Lestari. Pada konten kali ini, saya akan menjelaskan tentang kaitan antar unsur dalam sebuah karya prosa fiksi. Sebagai contoh, saya menggunakan novel Aspiring Nabila karya Suparto Brata. Nah, buat yang penasaran, silahkan simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dalam novel Aspiring Nabila karya Suparto Brata, secara garis besar, berbagai macam unsur-unsur pembangun novel tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua unsur inilah yang banyak digunakan untuk mengkaji sebuah novel atau karya sastra pada umumnya. Antara unsur intrinsik dan ekstrinsik mempunyai hubungan yang berkaitan antara satu sama lain. Peneliti menguraikan unsur intrinsik meliputi alur plot, tokoh dan penokohan, latar setting, gaya bahasa style, dan tema. Sedangkan unsur ekstrinsik berupa nilai moral. Semua unsur dalam novel ini saling berkaitan dan menjalin satu kesatuan padu, yang berarti bahwa antara unsur alur plot mempunyai hubungan dengan unsur tokoh dan penokohan. Unsur tokoh dan penokohan mempunyai hubungan dengan unsur latar setting, dan unsur latar setting mempunyai hubungan dengan gaya bahasa style. Unsur gaya bahasa style mempunyai hubungan dengan unsur tema, dan antara unsur intrinsik mempunyai hubungan dengan unsur ekstrinsik yang berupa nilai moral. Cerita dan plot merupakan dua unsur fiksi yang amat berkaitan, sehingga keduanya tak mungkin dapat dipisahkan. Bahkan, lebih dari itu, objek pembicaraan cerita dan plot boleh dikatakan sama, yaitu peristiwa. Baik cerita maupun plot sama-sama mendasarkan diri pada rangkaian peristiwa sebagaimana yang disajikan dalam sebuah karya. Oleh karena itu, sebenarnya dapat juga dikatakan bahwa dasar pembicaraan cerita adalah plot, dan dasar pembicaraan plot adalah cerita. Di pihak lain, juga dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dan tingkah laku tertentu yang ditunjukkan oleh seorang tokoh mencerminkan dari mana dia berasal. Jadi, ia akan mencerminkan latar. Latar berhubungan langsung dan mempengaruhi pengaluran dan penokohan pada tokoh tersebut. Latar sebagai bagian cerita yang tak terpisahkan. Begitu juga dengan bahasa. Bahasa dalam sastra pun mengemban fungsi yang utama, yaitu fungsi komunikatif. Tema sebuah cerita tidak mungkin disampaikan secara langsung, melainkan hanya secara implisit melalui cerita. Unsur-unsur cerita yang lain. Tema dikelompokkan sebagai fakta cerita, tokoh, plot, latar yang bertugas mendukung dan menyampaikan tema tersebut. Di pihak lain, unsur-unsur tokoh dan penokohan, plot, latar, dan cerita dimungkinkan menjadi padu dan bermakna jika diikat oleh sebuah tema. Tema bersifat memberi koherensi dan makna terhadap keempat unsur tersebut dan juga berbagai unsur fiksi yang lain. Tokoh-tokoh cerita, khususnya tokoh utama, adalah pembawa atau pelaku cerita. Dengan demikian, tokoh-tokoh cerita inilah yang bertugas untuk menyampaikan tema yang dimaksudkan. Hubungan antar unsur intrinsik dan ekstrinsik terlihat pada bagan tersebut. Hubungan antar unsur intrinsik dan ekstrinsik dengan adanya hubungan antar unsur intrinsik dan ekstrinsik yang bersangkutan di atas. Maka, terjadi sambung-sinambung secara berurutan, sehingga diperoleh kejelasan isi antar unsur yang satu dengan yang lain yang saling berkaitan dan menjalin satu kesatuan yang padu. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai kaitan antar unsur dalam sebuah karya sastra prosa fiksi. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.